Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari, NPM 1905-1038 dari kelas 2A Pendidikan Matematika ingin mempresentasikan mata kuliah probabilitas tentang teknik sampling. Di sini saya akan menjelaskan dua submateri. Pertama, probabilitas sampling, yang kedua, non-probabilitas sampling. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa paparan dari materi teknik sampling yang ingin saya sampaikan. Teknik sampling atau teknik pengambilan. Teknik pengambilan sampel atau sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama itu probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Probability sampling itu terbagi juga menjadi 5. Yang pertama itu simple random sampling, yang kedua systematic random sampling, yang ketiga stratified random sampling, yang keempat cluster sampling, dan yang kelima multi-stage sampling. Di sisi itu non probability sampling juga dibagi menjadi 5. Yang pertama purposive sampling, yang kedua accidental sampling, yang ketiga quota sampling, yang keempat Snowball sampling, yang kelima sampel jenuh. Cara pengambilan sampel dibagi menjadi dua. Yang pertama, probability sampling atau random sample. Probability sampling atau random sample ini salah satu contoh dari gambarnya. Di sini terdapat ada 7 orang dan yang diambil itu salah satu dari 7 orang itu. Pengertian probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi suatu sampel dari penelitian. Bagian pertama dari probabilitas sampling adalah pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau random sampel sampling. Pengertiannya, teknik penarikan sampel ini menggunakan cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi suatu sampel penelitian. Dari cara pengambilannya itu dengan menggunakan nomor undian. Contohnya seperti dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlahkan 100 orang. Selanjutnya, penelitian membuat undian untuk mendapatkan sampel yang pertama. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Pengertiannya yaitu metode pengambilan sampel dengan interval tertentu dari kerangka sampel yang telah ditentukan. Contohnya seperti ini. Penelitian ingin melakukan sebuah observasi terhadap pedagang sebuah pasar yang jumlahnya 2000 kios. Dalam jumlah kios yang diterapkan sebagai sampel adalah 20 kios. Penyelesaiannya, K sama dengan N besar per N kecil sama dengan 2000 itu dari pasar yang jumlahnya 200 kios. Lalu yang N itu dari jumlah yang ditentukan sampelnya tadi. Jadi 2000 dibagi 20 sama dengan 100. Jadi semua jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 20 sampel. Baik, yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau
atau stratified random sampling. Pengertiannya yaitu metode penelitian ini sebuah sampel di mana populasi yang heterogen dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang homogen, lalu kemudian sampel dipilih secara acak dari kelompok tersebut. Ini contoh dari pembentukannya. Yang pertama itu kelompokkan anggota populasi dan diberi nomor, misalnya nomor 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, kelompokkan anggota populasi menjadi beberapa stratum, misalnya stratum 1, 2, 3, dan sebagainya. Yang ketiga, pilih sampel dari setiap stratum dengan cara acak sederhana atau acak sistematis. Contohnya gambarnya seperti ini. Misalnya populasi dari 14 warna merah, 3 warna hijau, 4 warna kuning, 1 warna hijau, 15 warna kuning, 2 warna kuning, 9 warna merah, 12 warna hijau, 13, dan seterusnya itu dari strata 1, strata 2, strata 3. Strata 1 itu warna merah dengan nomor yang dicakup 5, 6, 9, 10, 14. Strata 2 itu warna hijau dengan warna yang dicakup warna hijau yaitu 1, 3, 8, 11, 12, dan strata 3 warna kuning dengan nomor yang dicakup 2, 7, 4, 13, 19. Jadi sampel yang terpilih itu diacak dari strata 1, strata 2, strata 3. Jadi yang terpilih itu nomor 7 strata 3 nomor 7 warna kuning, strata 2 nomor 3 warna hijau, dan strata 1 nomor 5 warna merah. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Pengertiannya, teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau suatu area tertentu. Contohnya seperti ini. Penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, dan ruang poli di RSA, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, teknik pengambilan sampel acak atau bertingkat atau multi-track sampling. Pengertiannya itu, proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3, atau lebih. Misalkan dari kecamatan itu ke gugus, dari ke gugus turun ke desa, dari desa turun ke RW, dari RW turun ke RT. Kita masuk cara pengambilan sampling yang kedua, yaitu non-probability sampling atau non-random sample atau metode tak acak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari non-probability sample atau non-random sample atau metode tak acak. Sebagai berikut, teknik pemilihan sampel yang tidak didasarkan atas hukum probabilitas dan oleh sebab itu tidak mengharuskan adanya peluang yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih. Pemilihannya berdasarkan kriteria-kriteria subjektif tertentu, namun kriterianya harus tetap jelas sehingga tidak menimbulkan bias. Di sini kita akan masuk ke jenis-jenis dari non-probability sampling atau metode tak acak. Jenis yang pertama itu purposive sampling. Penjelasannya, teknik pengambilan sampel yang diterapkan secara sengaja oleh peneliti yang tidak murni berdasarkan kriteria subjektif seorang peneliti, namun didasarkan pada tujuan atau purposive dan pertimbangan atau judgement tertentu. Contohnya misalkan seseorang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh dryness tanah terhadap produktivitas tanaman kakao. Karena tinjauannya adalah meneliti pengaruh dryness tanah, maka sampel yang digunakan adalah lahan dari
kakao. Dengan kelas dryness tanah, cepat, sedang, dan terlambat. Penelitian yang berpengalaman dan ahli atau expert di bidang pertanian tertentu sudah paham betul mana lahan yang dryness-nya tergolong cepat, sedang, dan terlambat. Jenis yang kedua, snowball sampling. Pengertiannya, teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Contohnya, misalkan metode pengambilan sampel snowball atau bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi, misalnya penelitian tentang kaum wanita, penderita HIV, dan kelompok khusus lainnya. Jenis yang ketiga, accidental sampling. Pengertian dan juga contohnya. Pengertiannya yaitu, pada metode penentuan sampel tanpa sengaja atau accidental ini, peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Kebetulan, penelitian ini cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit untuk didapatkan. Contohnya seperti ini. Penggunaan metode ini, penelitian ingin meneliti tentang penyakit Stevens-Johnson syndrome, yaitu penyakit yang merusak seluruh mukosa atau lapisan tubuh akibat dari reaksi tubuh terhadap antibiotik. Jenis yang ketiga, Kauta sampling, pengertian dan juga contohnya. Teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel ini dengan cara yang biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki jumlah sampel yang terbatas. Misalnya, penelitian pada pasien lupus atau penderita penyakit tertentu. Dalam suatu area terdapat 10 penderita lupus, maka populasi tersebut dijadikan sampel secara keseluruhan. Yang terakhir, yang kelima, teknik sampel jenuh. Pengertiannya, teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Baik, kesimpulan dari materi saya ini adalah A. Teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampelnya yang akan dijadikan sumber data yang sebenarnya. Yang B. Teknik sampling terdiri dari A. Teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu di dalam suatu populasi. Yang kedua, teknik non-random sampling atau non-probability sampling. Setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan suatu sampel. Baik, mungkin sampai sini sajalah presentasi saya. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan atau yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.